belah pihak mengalami luka-luka. Kelompok warga, tetapi saat ini saya pakai helm. Ada pacok berikut lagi saya tanda terus. Ada pembakaran lagi. Saya jadi lapor, dan saya akan bikin pernyataan laporkan saya bisa di pengadilan. Kalau saya tidak ada pengadilan, melanggar perpu dan meresahkan masyarakat. Masyarakat kok. Saya tahu. Jangan terlalu betul. Ya. Efektif. Apa meresahkan masyarakat apa tidak? Apakah itu yang diajarkan hati? Kalau salah secara positif yang berlaku atau salah. Barusan kita lihat atau kita dengar bersama salah satu cuplikan video di sini adalah mungkin salah satu contoh mengapa di Indonesia itu saya katakan dalam bahaya besar. Karena mungkin saja masih banyak ratusan atau puluhan video yang mirip kayak gini. Jadi di sini bahwa Indonesia itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang berideologi Pancasila, dan salah satu makna dari Pancasila adalah toleransi kepada umat, tidak memandang harkat, martabat, ras, suku, bahkan agama. Jadi kebebasan berbicara, berpendapat, berorganisasi, berserikat itu dijamin undang-undang. Tentunya kita semua sebagai orang yang pernah makan bangku sekolah tahu itu. Jadi mungkin video itu adalah salah satu contoh yang saya katakan bahwa Indonesia itu dalam bahaya besar. Mengapa dalam bahaya besar? Karena terlihat sekali bahwa segala permasalahan atau konflik warga ataupun konflik ormas itu kok seakan-akan itu aparat itu tidak mau tahu. Jadi di sini saya tegaskan bahwa Indonesia itu dalam bahaya besar. Karena saya melihat, mencermati akhir-akhir ini bahwa perselesaian sebuah masalah itu kenapa kok seakan-akan itu seolah-olah itu atau bahkan iya itu kok selalu diselesaikan dengan cara premanisme atau arogan. Jadi seharusnya Indonesia yang sudah merdeka 75 tahun itu seharusnya masyarakat Indonesia itu sudah sadar hukum. Jadi kalau ada permasalahan di masyarakat itu harus diselesaikan secara hukum. Jadi ini bukti nyata bahwa mengapa saya sering katakan bahwa Indonesia dalam bahaya besar. Bahkan akhir-akhir ini kita mungkin melihat di TV atau media sosial ada deklarasi kami. Dari deklarasi itu bukan tanpa alasan, guys.
Jadi deklarasi kami dan sebagainya itu adalah salah satu bentuk kepedulian individu maupun kelompok itu atas apa yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Jadi ancaman Indonesia sekarang itu bukan militer, guys. Maksudnya bukan Indonesia itu mau diserang dari Malaysia ataupun mau dari Amerika dengan senjata, itu tidak, guys. Tapi bahaya Indonesia itu justru datang dari dalam. Jadi bukan dari dalam itu bukan akan ada kudeta dan lain sebagainya, tapi lebih ke ancaman-ancaman itu yang bersifat umat, bersifat rakyat ataupun bersifat non militer, dan ini sangat bahaya, guys. Jadi kalau kita mungkin sering melihat di TV atau di media sosial itu kita sering melihat ada gerakan-gerakan kelompok-kelompok ataupun yang membenarkan perbuatannya atau merasa dirinya itu benar, itu menghakimi setiap permasalahan yang ada. Jadi video tadi salah satu contoh mengapa saya katakan bahwa Indonesia dalam bahaya besar. Bahkan ada deklarasi kami, itu salah satu bukti bahwa masih banyak sebagian kelompok atau orang yang peduli dengan kelangsungan bangsa Indonesia ini. Jadi kalau ini dibiarkan terus-terus, setiap permasalahan itu seakan-akan itu aparat itu cuek, seakan-akan aparat itu lepas tangan, maka yang terjadi di masyarakat itu nanti ada hukum rimba. Jadi setiap permasalahan itu seakan-akan diselesaikan dengan sendiri-sendiri, jadi dengan cara-cara premanisme maupun cara-cara arogansi. Jadi di sini saya himbau, bahkan marilah kita semua sadar bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi setiap permasalahan, apa itu masalah HTI, apa itu masalah terorisme, atau itu masalah baginya PKI kembali, jadi seharusnya kalau pihak-pihak atau kelompok-kelompok itu menemukan salah satu kecurigaan atau kejanggalan atau ada hal yang sifatnya itu membahayakan umat atau mengganggu ketentraman masyarakat atau mengganggu kedaulatan NKRI, ya dilaporkan kepada pihak berwajib, dalam hal ini polisi. Jadi nggak main hakim sendiri. Jangan dirinya itu merasa sok NKRI, sok Pancasialis, bahkan merasa ada yang membentengi, bahkan merasa ada yang membiayai. Lalu main hakim sendiri. Kalau terus-terusan begini, mau dibawa kemana ini negara ini? Kita balik lagi ke zaman sebelum orang-orang itu buta huruf. Jadi kesadaran hukum itu sangat penting, guys. Jadi kalau semua itu merasa benar sendiri, merasa bisa menghakimi sendiri, jadi yang terjadi ada itu hukum rimba, guys. Marilah kita semua sadar, kita menjaga gengsi kita di mata dunia bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sadar hukum. Jadi nggak main tendang sana, tendang sini, pukul sana, pukul sini. Kalau semua merasa benar sendiri, tanpa memperdulikan orang lain atau kelompok lain atau ormas lain, lalu mau dibagi kemana ini? Jadi orang-orang yang mengaku Pancasialis, yang katanya itu toleransinya itu luar biasa, kok bisa ya menghakimi atau main arogansi atau semena-mena? Jadi orang itu gembar-gembar teriak-teriak saya Pancasialis, Pancasialis. Orang itu kalau level Pancasilanya itu dhuwur,
Jadi tingkat toleransinya juga tinggi. Bahkan dengan kriminalitas pun dia masih toleransi. Maksudnya bila terjadi kriminalitas atau melihat terjadi korupsi, penganiayaan dan lain sebagainya itu karena Pancasialisnya itu luar biasa. Ya dia tidak main hakim sendiri. Dia masih mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dia tidak mau main hakim sendiri. Ditangkap orang itu dengan baik-baik, lalu diserahkan ke polisi. Itu namanya orangnya Pancasialis. Jadi nggak main tendang sana keprok sini. Jadi Indonesia itu adalah negara hukum. Jadi jangan sok merasa itu besar, sok merasa itu ada yang membekengi, lalu main tendang sana, tendang sini. Apa-apaan ini? Jadi permasalahan bangsa ini, baik di level eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun di level bawah, itu semua harus diselesaikan di pengadilan. Yang menangani itu harus pihak yang berwajib. Jadi nggak ormas, nggak LSM, nggak pramuka. Nggak Banser, nggak Kokam, nggak FPI. Dan laskar-laskar lainnya. Jadi kalau ini tidak cepat diatasi, didudukan pada proporsi yang seresminya, ya yang terjadi adalah hantam sana, hantam sini, perang antar ormas, perang antar warga, perang antar orang. Jadi sebenarnya ini adalah kesalahan dari pihak pemerintah maupun aparat karena seakan-akan seolah-olah membiarkan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat itu seolah itu dibiarkan. Jadi seolah-olah biar masyarakat itu baku hantam di situ, lalu setelah terjadi banjir darah lalu aparat itu turun. Ya ini kesalahan yang fatal. Jadi kalau terusan begini namanya ini ya hukum rimba. Jadi marilah kita semua itu membiasakan diri mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jangan main hakim sendiri. Kalau ada di lingkungan kita atau di masyarakat kita itu melihat hal-hal yang sifatnya itu mengancam kedaulatan negara maupun mengancam ketentraman umat, itu sebaiknya cepat ditangkap lalu diserahkan ke pihak berwajib. Jadi ormas-ormas itu tidak berhak itu semua menangani, itu tidak ada haknya. Jadi bukan levelnya. Jadi kayak Kokam, kayak Banser, kayak Laskar FPI dan lain sebagainya itu seharusnya tidak terlalu jauh main gerakan-gerakan sendiri tanpa memberitahukan kepada pihak berwajib. Dan kalau menemukan segala sesuatu hal yang sifatnya itu mengancam kedaulatan negara, mengganggu ketentraman umat, lingkungan, itu ya cepat-cepat dilaporkan kepada polisi. Dan polisi sendiri juga harus cepat tanggap. Kalau ada laporan yang sifatnya itu ada unsur kriminalitas maupun ada unsur yang mengganggu peraturan, itu para aparat itu ya cepat tanggap, harus kooperatif, cepat-cepat ditangani. Tidak setelah sudah hancur berantakan bahkan banjir darah baru turun. Jadi di sini saya melihat itu bahwa
seakan-akan setiap keributan masyarakat itu seakan-akan itu dibiarkan. Jadi ini semua harus menjadi kesadaran kita semua. Kalau ada permasalahan yang mengganggu kepentingan umat atau mengganggu lain sebagainya, harus cepat-cepat dilaporkan kepada yang berwajib. Dan yang berwajib pihak keamanan dalam hal ini adalah polisi, itu harus cepat tanggap dan kooperatif. Jadi nggak tebang pilih, harus menyamaratakan bahwa semua adalah warga Indonesia yang perlu dilindungi hak dan hak-haknya, supaya nanti tidak terjadi main hakim sendiri di masyarakat. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.